Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hai teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini saya akan membawakan kisah Rasulullah SAW dengan pengemis buta Yahudi. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi paling akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala guna menuntun umat di dunia. Sebagai nabi paling akhir, maka tidak ada lagi nabi setelahnya, sehingga beliau dijuluki Khataman Nabiyyin. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tentu Nabi Muhammad SAW memberikan banyak sekali inspirasi untuk kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya beliau menjadi suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Salah satu kisah inspirasi beliau adalah kisah Rasulullah SAW dengan pengemis buta Yahudi. Mungkin beberapa dari teman-teman udah pernah nih dengar cerita ini. Tapi buat teman-teman yang belum pernah mendengar kisah ini, bisa disimak sampai selesai ya. Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Kisah Rasulullah SAW dengan pengemis buta Yahudi berawal dari sebuah pasar di kota Madinah. Di pasar Al-Munawwarah kota Madinah ini, ada seorang pengemis buta Yahudi yang setiap kali ada orang mendekatinya, beliau hanya mencaci maki, memfitnah, bahkan menghina Rasulullah SAW. Ia setiap saat ditemani oleh salah seseorang yang menemani ia duduk. Namun tak hanya menemani saja, beliau juga membawa makanan setiap pagi dan menyuapi si pengemis itu dengan makanan tersebut. Wahai saudaraku, jangan kau dekati Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan terpengaruh olehnya. Mendengar semua hinaan yang keluar dari mulut si pengemis itu, orang yang biasa menemani si pengemis ini lantas diam saja, tak berkutik apalagi menasihatinya sedikit pun. Ia menemani si pengemis ini hingga wafat. Setelah kewafatannya, tak ada satu orang pun yang mau menemani pengemis ini di pasar itu. Suatu hari, Abu Bakar pergi berkunjung ke rumah anaknya, Aisyah. Lantas, beliau bertanya kepada Aisyah, "Anakku, apakah ada sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Lantas, Aisyah menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayahanda, engkau adalah ahli sunnah. Tak ada satu sunnah pun yang belum engkau kerjakan, kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar. Setiap pagi, Rasulullah SAW selalu membawa makanan ke ujung pasar dan memberikan makanan itu kepada pengemis buta Yahudi yang berada di pasar itu. Kata Aisyah, keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar itu, ke pasar Al-Munawwarah. Pergi ke pasar itu, membawa makanan dan diberikan kepada si pengemis ini. Namun tak hanya memberikan makanan saja, Abu Bakar juga ingin menyuapi pengemis ini. Namun saat Abu Bakar mau menyuapi si pengemis ini, pengemis buta Yahudi ini justru marah. "Siapa kamu?" "Aku orang biasa." Bukan. Kamu bukan orang yang biasa menemaniku,"
ia datang kepadaku, tangan ini tak usah susah payah untuk memegang, dan mulut ini tak usah susah payah untuk mengunyah. Ia datang kepadaku, menyuapiku, namun terlebih dahulu ia menghaluskan makanannya dengan mulutnya, baru diberikan kepadaku dengan mulutnya sendiri. Mendengar ucapan si pengemis itu, hati Abu Bakar sakit. Ia menangis sambil berkata, "Aku memang bukanlah orang yang biasa menemanimu. Aku adalah salah satu sahabatnya. Kini ia telah wafat. Dan ketahuilah, orang yang biasa menemanimu adalah Rasulullah Muhammad SAW." Mendengar apa yang dikatakan Abu Bakar, pengemis ini lantas menangis. Benarkah dia Rasulullah Muhammad SAW? Padahal aku setiap hari mencaci makinya, memfitnahnya di depan orang banyak di pasar ini. Tapi tak sedikit pun beliau marah kepada aku. Tak sedikit pun beliau menasihatiku. Ia sangat mulia. Setelahnya, si pengemis ini kemudian bersyahadah di depan Abu Bakar. Dari kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis buta Yahudi, teman-teman semua dapat mengambil banyak sekali hikmah. Di antaranya, tetaplah sabar walau orang lain menghinamu. Mari kita bersama-sama belajar untuk menahan amarah, karena orang yang terkuat di antara kalian adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Jangan sekali-kali membalas sebuah keburukan dengan keburukan juga. Mari kita balas sebuah keburukan dengan sebuah kebaikan yang ikhlas. Jadilah umat yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab, juga disiplin. Jangan pernah sekali-kali menilai orang lain tanpa mengetahuinya terlebih dahulu. Dan jagalah lisanmu. Karena lisan memang tak bertulang, tapi ia dapat merusak ikatan. Ambillah hikmah dari setiap perjalanan kisah dan imani Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, ingat, hidup hanya sekali. Gunakanlah kesempatan yang ada untuk saling berbagi kebaikan dan kasih sayang sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.